Ya, gimana? Ya, gimana? Tir? Ya, mulai. Mana Zak? Mulai. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita hormati pemateri kita, Ustadz kita Al-Ustadz Nur Muhammad Iskandar LC. Ya, alhamdulillah di episode kelima ini beliau masih bersama kita untuk memberikan kita ilmu ilmu yang penting buat kita ketahui khususnya bagi kaum wanita. Dan begitu pula yang kita hormati para hadirin, hadirat, saudara dan saudari sekalian yang menonton ataupun yang menyaksikan kajian kita pada pagi hari waktu Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan segala puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat ini menjadi wasilah agar keimanan dan ketakwaan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak luput dan tak lupa selalu kita kirimkan kepada Nabi dan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat-kerabat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau hingga hari akhir kelak. Hadirin hadirat para pemirsa kajian online PPMI Arab Saudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa seperti biasa di kajian-kajian kita sebelum-sebelumnya bagi kawan-kawan sekalian ataupun para pemirsa yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di channel YouTube ini. Ya, insya Allah setelah sesi pemaparan, sesi pembahasan kaidah yang ke-72 sampai kaidah yang ke-88 yang akan disampaikan oleh Ustadz dan pemateri kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Untuk efisiensi waktu, tanpa perlu memperpanjang, kita berikan sesi pertama ini sesi pembahasan kaidah kepada Ustadz dan pemateri kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelumnya marilah kita buka pengajian ini, kita buka pembelajaran ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmatnya. Kemudian kita buka juga kajian ini dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Ya, langsung saja sebelum jadi nanti bakalan dikirim ya di kolom komentar di YouTube-nya link grup kajian saya, yaitu grup konsultasi yaitu UMMI yaitu Untayan Mutiara Manfaat dan Ilmu. Itu grup yang saya buat untuk menampung para penanya para penanya, dan saya kirim di grup tersebut jawaban-jawaban dari pertanyaan dan konsultasi anggota grup. Ya, silahkan bisa di-join grupnya, baik WhatsApp, yaitu ikhwan, ataupun yang akhwat. Ya, begitu juga grup Telegramnya. Ya, langsung saja. Ya, sebelumnya saya sampaikan juga, puasanya mungkin di episode kelima ini karena ada kebutuhan yang mendesak, saya minta izin berkenan kepada pemirsa, ya baik pemirsa PPMI Saudi, begitu juga teman-teman dari STIQ. Sepertinya episode kelima ini cukup sebentar, ya. Insya Allah sepertinya tidak terlalu lama, ya, karena ada beberapa masalah atau tugas yang pekerjaan yang mendesak. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi program PPMI Saudi ini itu kita akan mengkaji 100 kaidah besar atau kaidah penting atau masalah besar penting dasar dalam bab haid. Nah, jadi saya sampaikan bahwasanya 100 bab haid itu terbagi jadi 3 bab, ya. Fikih haid itu terbagi jadi 3 bab. Pertama bab haid, ya, kemudian bab nifas. Nah, mayoritas masalahnya ada di bab haid. Nah, tapi bab keduanya ada bab nifas, kemudian ada lagi ketiga bab istihadhah. Saya ulangi, fikih haid, ya, fikih haid itu terbagi menjadi 3 bab. Ya, pertama bab haid, kemudian bab bab nifas, kemudian bab istihadhah. Nah, sepertinya kan kemarin kita sudah membahas bab haid, ya, sudah 70 kaidah, ya. Sudah 70 kaidah, ini masih bab pertama, bab haid. Nah, insya Allah kita akan mengambil sekitar 2 atau 3 masalah lagi di bab haid, di bab pertama ini, dan setelahnya insya Allah kita akan memulai bab kedua, yaitu bab nifas. Nah, bab nifas ini kurang lebih ada 30 kaidah, ya, jadi lengkaplah 100 kaidah. Nah, tapi 100 kaidah ini tidak termasuk dengan bab ketiga, yaitu bab istihadhah. Nah, ini bab rumit. Ya, sepertinya Allah alam apakah nanti akan diadakan kajian bab istihadhah. Ya, soalnya kalau ditambah sama bab istihadhah itu bisa jadi 150 kaidah. Ya, 150 kaidah kalau beserta ditambah dengan bab ketiga, yaitu istihadhah. Ya, ala kulli hal, ya, walau bagaimanapun, ya, insyaallah 100 kaidah ini, yaitu bab 1 dan bab 2, bab haid dan bab nifas, insyaallah sudah cukup mewakili, sudah cukup memberikan wawasan tentang fikih haid. Nah, adapun yang masalah-masalah, kasus-kasus yang rumit, yang sulit, yang pelik, nah itu yang ada di bab istihadhah, yaitu bisa langsung ditanyakan ke saya, ya, sebagaimana kesaksian para ulama bahwasanya bab ketiga, bab istihadhah, ini adalah bab yang paling rumit. Bahkan Imam Nawawi mengatakan banyak masalah-masalah dalam masalah istihadhah yang tidak bisa dijawab oleh para ulama yang cerdas, ya, apalagi penuntut ilmu seperti kita. Dan memang sangat rumit tatkala saya ditanya tentang masalah istihadhah, maka saya akan bertanya balik kepada penanya tentang detail dari kasus dia, karena
masalah istihadah kasusnya banyak sekali, ya kasusnya banyak sekali dan setiap kasus itu memiliki hukum sendiri. Ya langsung saja kita akan baca dua masalah pelengkap atau penghujung dari bab pertama yaitu bab haid. Nah, apa masalah ini? Masalahnya adalah hukum mentolak wanita haid. Ya, hukum mentolak wanita haid. Jadi hukum tolak pada dasarnya ya menurut sebagian ulama itu hukumnya makruh. Ya, hukum tolak ya pada dasarnya dalam agama ya itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Nah, eh, idealnya ya tuntunan agama ya dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala seseorang ya sudah, jadi perlu diketahui tolak ini itu adalah solusi terakhir ya, solusi terakhir. Apa namanya, tolak itu solusi terakhir, ibarat di dalam dunia medis itu amputasi ya, apa namanya, dipotong langsung, diamputasi. Nah, amputasi ini kan diambil ya itu tatkala semua pengobatan sebelumnya itu tidak mempan, tidak bisa. Nah, tatkala tidak bisa diobati, mau nggak mau harus diamputasi. Nah, itulah ibarat tolak ya. Tolak itu adalah sebuah solusi terakhir. Solusi terakhir. Nah, dan hukumnya pada dasarnya menurut sebagian ulama, menurut mayoritas ulama itu pada dasarnya hukumnya makruh ya. Tatkala ada kondisi tertentu itu bisa jadi sunnah ya, dan di kondisi tertentu bisa jadi haram. Nah, tatkala seorang suami ingin mentolak istrinya, nah itu idealnya ya tuntunan Nabi dan petunjuk Islam itu ya dijatuhkan talaknya dalam satu kondisi, yaitu ketika dia suci, si perempuannya suci, ya tidak sedang haid, dan dia belum disetubuh di durasi suci tersebut. Ya, belum berhubungan di durasi suci tersebut. Ya, paham ya? Jadi kondisi ideal ya seseorang ya suami mentolak istrinya, nah itu di dalam dua syarat, satu kondisi dengan dua ketentuan. Satu, dia tidak sedang haid, yaitu di masa suci, dan di masa suci tersebut dia belum berhubungan dengan istri tersebut. Ya, nah kalau dia sedang haid, ya maka itu nggak ideal. Atau dia sedang suci, tapi seminggu sebelum ditolak itu sudah berhubungan. Nah ini itu jadi tidak ideal, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolak yang benar ya yang sesuai dengan anjuran Nabi, yang mafsadahnya sedikit, itu adalah talak yang dijatuhkan tatkala dia suci dan belum disetubui oleh suaminya. Paham ya? Nah, gimana kalau kenapa sih sebabnya? Karena tatkala kita talak dalam kondisi haid, ya, maka masa iddahnya jadi panjang. Ya, itu sebab pertama. Ya, kalau dia ditalak dalam kondisi haid, maka iddahnya itu jadi lama. Nah, karena kenapa? Masa iddah itu 3 kali suci atau menurut sebagian ulama 3 kali haid. Nah, bagi pendapat ulama, ya, saya langsung kasih contoh, ya, misalnya Januari, Februari, sama Maret, ya. Nah, dia haidnya di setiap bulan, ya, haidnya di setiap bulan itu di minggu pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi Januari haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Februari 1 sampai 7, Maret begitu sampai April. Nah, ada seorang suami mentalak istrinya ketika haid bulan Januari. Ya, ketika haid bulan Januari. Nah, maka
barang siapa pendapat ulama yang mengatakan masa iddah perempuan itu 3 kali haid, ya 3 kali haid itu masa iddah perempuan, maka ya iddah haid yang pertama di bulan Januari ini tidak terhitung, ya ini tidak terhitung. Ya, maka menurut ulama kan sebagian ulama ya masa iddah itu 3 kali haid. Nah, sedangkan dia ditalaknya ketika haid. Nah, talak yang mana haid yang mana dia ditalak itu tidak dihitung. Nah, maka dia selesai iddahnya kapan? Di bulan keempat. Haid di bulan keempat. Nah, ini makanya iddahnya jadi panjang. Ya, paham ya? Nah, berbeda hal jadinya 4 bulan. Ya kan dia ditalaknya awal Januari ketika dia haid. Nah, maka selesai masa iddahnya adalah tatkala haid keempat itu selesai, yaitu Januari, Februari, Maret, April. Ya, April. Jadi tanggal 7 April haidnya selesai, dia baru iddahnya selesai. Ya, jadi bukan berarti ya jadi kesimpulannya kenapa nggak boleh ditolak ketika haid karena supaya masa iddahnya nggak panjang. Berbeda halnya kalau dia ditalaknya ketika suci. Ya, misalnya dia ditalaknya tanggal ketika haid ketika suci yaitu tanggal 8 Januari. 8 Januari ini dia udah suci. Nah, menurut ulama yang mengatakan bahwasanya eh, tanggal 8 atau bahkan katakan tanggal 30 Januari misalnya. Tanggal 30 Januari. Nah, tatkala dia ditolak tanggal 30 Januari ya di masa suci dia, nah maka masa iddahnya tetap tiga haid. Nah, maka nggak terlalu panjang tadi yang saya bilang 7 April itu udah selesai. Nah, apalagi menurut sebagian ulama bahwasanya masa iddah seorang perempuan itu bukan 3 kali haid tapi 3 kali suci. Nah, kalau menurut pendapat ini yaitu pendapat ulama kita yaitu ulama Syafi'iyah yang mana wanita haid itu nanti dijelaskan wanita haid itu sucinya wanita haid itu wanita yang ditolak itu masa iddahnya dengan 3 kali suci, maka di kasus yang kedua itu iddahnya lebih cepat banget. Kan tadi saya bilang ditolaknya 3 Januari. Ya, 3 Januari ketika dia suci. Nah, suci di mana dia ditolak itu dihitung. Ya, paham ya? Suci di mana dia ditolak maka dihitung. Tadi dia ditolaknya 30 Januari ya, akhir suci bulan pertama. Nah, maka dia selesai iddahnya Januari, Februari, Maret. Ya, 30 Maret, nah dia sudah selesai masa iddahnya. Ya, jadi kesimpulannya dia cuma 2 bulan lebih dikit ya masa iddahnya. Ya, nah tatkala seorang wanita itu iddahnya lebih pendek, itu lebih lebih membuat dia nyaman. Kalau lebih panjang itu banyak mafsadah yang akan dia terima. Ya, paham ya. Nah, terus alasan berikutnya kenapa kok kita tidak boleh mentolak perempuan di masa suci sedangkan kita telah haid kita telah berhubungan dengan dia. Nah, jawabannya adalah kalau kita sudah berhubungan kalau tatkala suami sudah berhubungan dengan istrinya, maka tidak dianjurkan untuk ditalak. Kenapa? Karena bisa jadi nanti hasil hubungan itu berbuah, ya. Hasil hubungan tersebut itu menghasilkan anak. Oleh karena itu, barang siapa tatkala suami walaupun dia ingin mentalak istrinya di masa suci, tapi kalau sudah disetubuhi maka tidak dianjurkan. Itu bukan ideal dalam Islam. Karena kenapa bisa jadi hasil berhubungan tersebut menghasilkan keturunan sebuah buah hati belahan jantung. Ya, makanya tatkala itu ya nggak boleh tidak dianjurkan untuk berpisah bertalak ya. Ya, paham ya? Nah, oleh karena itu hukumnya tidak sesuai sunnah Nabi. Ya.
Nah, sebagaimana di Al-Imam Ibnu Ruslan ya di Alfiyah Fikih di Zubat, beliau menjelaskan wasunnatut talaqu fi tuhrin khala an waqtihi aw bi ikhtila'in hasala. Ya, jadi itulah sunnah tolak talak yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu wasunnatut talaqu fi tuhrin, di masa suci khala an waqtihi, yang mana dia belum setubuhi, belum terjadi hubungan. Nah, itulah. Nah, adapun kalau mentalak ketika haid, nah itu hukumnya gimana? Hukumnya haram. Wanita yang sedang haid, suaminya ingin mentalaknya, itu hukumnya haram. Ya, dosa. Nah, apa namanya? Tadi kan saya bilang hukum asalnya makruh. Ya, hukum asalnya itu makruh talak itu. Ya, apa namanya? Abghadul halal, ya, hadis yang terkenal abghadul halal ilallahi at-talaq. Ya, perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Nah, jadi halal tapi dibenci. Nah, itu ulama ngasih istinbat bahwasanya makruh. Nah, tapi kalau kalau dikerjakannya, dijatuhkan talaknya ketika haid, itu hukumnya haram. Nah, ini pendapat siapa? Ya, pendapat siapa ini? Pendapat seluruh ulama. Ya, pendapat seluruh ulama mengatakan bahwasanya talak ketika haid itu haram. Nah, terus apakah dia terhitung apa enggak talaknya? Jadi talak satu terhitung enggak talaknya? Nah, jawabannya haram dan terhitung. Jadi barang siapa yang mentalak istrinya tatkala haid, itu jumlah bilangan talaknya, kan setiap lelaki itu punya kesempatan untuk mentalak istrinya 3 kali. Ya, nah maka kalau dia mentalak istrinya sekali, ya, talak satu, nah maka dia sisa 2. Nah, ini umum, baik dia dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid. Nah, dalam keadaan haid pun tetap eh, kan mentalak haid itu haram ya. Mungkin ada yang beranggapan nanti jamaah bilang, oh berarti kalau haram berarti nggak jatuh kan talaknya. Iya benar, nggak jatuh. Tapi itu menurut segelintir ulama minoritas. Jadi haid, mentalak wanita yang sedang haid itu jatuh talaknya dan terhitung ya menurut imam 4 mazhab. Ya, menurut imam 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ada minoritas ulama ya di luar 4 mazhab, ya sebagian segelintir dari ulama, nah itu mengatakan bahwasanya tidak maaf, tidak segelintir, cukup banyak, ya maaf. Ya, ulama mengatakan cukup banyak ulama yang mengatakan talak ketika haid itu tidak tidak jatuh. Ya, ini salah satu masalah yang panjang pembahasannya. Kita langsung singkat saja. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah merujuk wanita haid yang kita talak, yang ditalak oleh suaminya ketika haid. Ya, paham ya? Suami yang mentalak istrinya tatkala haid. Nah, apa hukum merujuknya? Nah, jawabannya adalah hukum merujuknya adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi merujuk dari talak itu pada hukum dasarnya itu sunnah. Ya, sunnah. Makanya dikasih masa iddah. Nah, jadi gini, tatkala seseorang suami ya kayaknya sudah tidak bisa mentolerir istrinya dan memang sudah tidak cocok sama sekali. Ya, dilihat dari semua sudut, dilihat dari semua sisi, ini kok nggak bisa nyambung, ya nggak chemistry gitu. Ya, aduh, berantem terus nih. Nah, akhirnya dia menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, itu Allah tahu, Maha tahu. Makanya dikasih masa iddah, masa nunggu, masa mikir. Ya, suami mikir, istri mikir. Ya, siapa tahu saja ya di masa iddah ini yang mana 3 kali haid, 3 kali suci, atau 3 kali suci menurut sebagian ulama. Nah, itu ketika masa iddah ini istri mikir, suami mikir, ya akhirnya baian.
ya akhirnya rujuk, nah akhirnya kembali. Nah inilah tujuan Islam kenapa dikasih masa iddah selain ya bertujuan untuk meyakinkan bahwasanya rahim sang istri itu kosong. Nah, tapi salah satu tujuan utamanya adalah supaya mikir. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya seseorang manusia ya tatkala dia dilanda dengan masalah yang besar, ya pikirannya sedang dirandung dengan pikiran yang sangat serius, nah itu bisa yang tadinya stabil yang tadinya labil bisa jadi stabil dalam dalam durasi kapan? 3 bulan, 4 bulan. Ya, jadi kalau orang lagi berantem, ya apa namanya? Itu nggak cukup, kadang-kadang nggak cukup 3 hari. Hubungan yang enteng itu 3 hari. Teman sama teman berantem, ya urusan pribadi. Nah, itu 3 hari itu biasanya udah Allah balik tuh hatinya. Tapi kalau urusannya yang besar, ya suami istri itu adalah hubungan yang paling besar. Makanya itu jadi tujuannya setan. Tujuan utamanya setan itu adalah memecah hubungan. Ya, pemecah hubungan siapa tuh pelakunya? Setan. Ya. Dan hubungan yang paling dituju oleh setan itu adalah hubungan suami istri. Karena itu hubungan yang paling erat mengalahkan hubungan anak dan bapak. Ya, suami istri itu hubungan yang paling erat. Makanya di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Ya, yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Setan itu salah satu tujuannya utamanya memisahkan antara suami dan istri. Ya, oleh karena itu kalau hubungan yang besar suami istri, nah tatkala ada masalah itu nggak cukup 3 hari, nggak cukup seminggu, ya bisa jadi terbukanya ya menjadi toleransinya itu setelah sebulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan, atau bahkan 4 bulan, ya seperti itu. Nah itu salah satu yang dikatakan oleh hikmah yang dikatakan oleh ulama, dan salah satunya ulama psikolog ya, para ahli psikolog mengatakan bahwasanya ya kalau masalah yang besar itu seseorang butuh berbulan-bulan. Ya, langsung saja. Nah, kalau seorang suami mentalak istrinya, ya tatkala haid, maka bukan hanya sunnah dirujuk, tapi wajib dirujuk. Ya, wajib dirujuk. Nah, ini menurut siapa? Menurut ya pendapat yang cukup kuat. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i, menurut sebagian mazhab Hanafi ya dan Hanabilah, ya mazhab Hambali itu mengatakan tidak wajib, tetap sunnah. Ya, tapi yang lebih kuat adalah pendapat Maliki, ya pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib. Ya, intinya lebih utama kalau kita merujuk. Karena kenapa? Karena itu talak yang haram. Ya, sesuatu yang haram itu wajib kita untuk bertaubat. Nah, dalam masalah ini, mentalak wanita yang haid itu haram, maka merujuknya itu wajib. Ya. Nah, ya itu kan tadi saya sudah jelaskan ya Mas Aidah. Ya, mungkin langsung masuk ke nifas saja ya lah. Ya, langsung saja masuk ke nifas ya. Nah, jadi bab nifas ini terbagi menjadi 3 subbab, 3 fasal. Jadi kan saya sudah jelaskan bab fikih haid itu terbagi jadi 3. Bab haid, bab nifas, sama bab istihadah. Nah, bab nifas yaitu bab kedua ini punya 3 fasal. Ya, 3 fasal atau 3 subbab. Ya, subbab pertama adalah saya ngebahas tentang mengandung dan melahirkan. Ya, jadi di kesempatan ini insya Allah kita akan ngebahas mengandung dan melahirkan. Nah, di bab kedua kita akan ngebahas nifas. Ya, udah mengandung, sudah melahirkan, baru nifas, keluar darah. Nah, kemudian subbab ketiga adalah hukum-hukum apa saja yang dia aslinya bukan bab nifas, tapi ada kaitannya dengan bab nifas. Ya, paham ya? Jadi bab nifas ada 3 subbab. Subbab mengandung dan melahirkan, kemudian subbab nifas itu sendiri, kemudian sama
hukum-hukum luar nifas yang berkaitan dengan nifas. Nah, langsung saja kita mulai. Ya, sebelumnya pendahuluan, yaitu definisi nifas. Ya, nifas itu berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari kata-kata nafas. Ya, nafas dengan sukun fa-nya. Nafas. Nah, itu artinya darah. Ya, itu punya banyak makna. Nah, salah satu maknanya adalah darah. Nafas itu punya banyak makna, tapi salah satunya darah. Nah, dari makna inilah diambil kata-kata nifas. Ya, jadi darah. Ya, nifas, an-nifas. Jadi tatkala ada kata-kata nafisa ya atau nufisa, nah itu salah satu maknanya adalah berdarah. Ya. Nah, dari sinilah diambil kata nifas. Nah, adapun makna nifas dalam perspektif agama itu adalah yang mempunyai empat empat rukun ya. Darah nifas itu adalah darah yang mempunyai empat kriteria ini. Satu, dia keluarnya dari rahim. Ya, seperti darah haid, tapi bukan, dan juga tidak seperti darah istihadah. Ya, kalau darah haid kan dari rahim, ya kalau darah istihadah bisa jadi dari dari anggota tubuh setelahnya, yaitu dari leher rahim atau dari kemaluan. Nah, adapun darah nifas itu sama seperti darah haid, yaitu keluar dari rahim. Ini definisi pertama. Kriteria pertama untuk membentuk definisi nifas yang benar. Ya, definisi nifas yang benar adalah satu, ya, dia keluar dari darah yang keluar dari rahim. Nah, kedua, apa namanya, fi muddatin maklumah. Ya, artinya di durasi yang tertentu. Yaitu nanti dijelaskan bahwasanya paling cepatnya sesaat ya sekali keluar darah. Nah, paling lamanya 60 hari, ya standarnya 40 hari. Nah, itu kedua. Nah, ketiga, karena sebab melahirkan. Ya, karena sebab melahirkan. Ya. Jadi bisa jadi sebagaimana menurut sebagian ulama, dia keluar darah ya tapi bukan karena melahirkan. Ya, karena misalnya ada misalnya dia 5 menit sebelum melahirkan keluar darah. Nah, ternyata pas dilihat itu darahnya bukan darah karena sedang melahirkan, tapi karena misalnya ada luka dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini ketiga, yaitu keluarnya karena sebab melahirkan. Nah, sekarang keluarnya kapan? Nah, keluarnya beberapa saat sebelum melahirkan atau ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Ya, seperti itu. Nah, ya jadi itulah definisi nifas. Satu, dia keluarnya dari rahim. Dua, durasinya tertentu. Tiga, keluarnya karena sebab persalinan. Keempat, keluarnya itu bisa sebelum persalinan atau berbarengan dengan anak dengan persalinan atau setelah persalinan. Nah, ini definisi ya, definisi nifas ini adalah definisi yang sesuai dengan 4 mazhab. Ya, paham ya? Jadi definisi yang saya sampaikan ini adalah definisi versi jami'. Jami' itu yang meliputi semua pendapat 4 mazhab. Ya, paham ya? Nah, adapun definisi menurut mazhab Syafi'i, ya, 3 yang pertamanya tetap keluar dari rahim, kemudian durasinya tertentu karena sebab melahirkan. Nah, poin keempatnya diganti kalau definisi versi mazhab Syafi'i, yaitu keluarnya setelah anak keluar. Setelah anggota tubuh anak keluar, nah baru keluar darah, nah itulah darah nifas. Adapun darah yang keluar bersama anak atau darah yang keluar sebelum anak keluar, nah itu bukan darah nifas. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Jadi 1 hari sebelum lahiran keluar darah. Ya, menurut mazhab Syafi'i itu bukan darah haid, bukan darah nifas, itu darah haid.
Ya, tapi kalau menurut mazhab yang lain, mazhab Hambali contohnya, nah itu adalah darah nih nifas. Ya, ini penting juga. 1 hari sebelum lahiran dia keluar darah. Nah, ini sholat apa enggak nih? Ya, puasa apa enggak nih? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu haid. Nah, maka enggak sholat, enggak puasa. Ya. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, mazhab Hambali saja contohnya, nah itu nifas. Ya, oh ya, maka sama. Oh ya, ada pendapat juga, maaf, yang mengatakan itu darahnya bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah istihadhah. Ya, maka darah istihadhah tersebut, maka dia wajib sholat 1 hari sebelum keluar nih, dia keluar darah. Nah, sebagian ulama mengatakan itu darah nifas, darah istihadhah. Maka nggak boleh, maka tetap sholat dan tetap wajib puasa. Ya, itu definisi darah nifas. Nah, sekarang adalah hikmah nifas. Ya, hikmah nifas. Ya, hikmah darah nifas. Nah, satu ya adalah darah nifas itu adalah sebuah sebuah pembuangan dari sisa-sisa darah haid. Jadi kan wanita hamil itu enggak haid dia. Standarnya atau normalnya wanita haid itu tidak, wanita hamil itu tidak haid. Ya, kenapa? Karena darahnya menjadi asupan makanan untuk bayi. Ya, tambahan asupan. Ya, makanan yang dimakan sama istri, sama seorang perempuan itu juga salah satu sebagian intisarnya dikasih ke istri. Makanya istri cepat lapar. Nah, tapi ada asupan juga dari darah haid yang tertahan. Nah, ternyata darahnya ini enggak semuanya diproses menjadi asupan ke bayi. Nah, ada darah yang mengumpul ya yang ada di rahim perempuan. Nah, tatkala melahirkan itu tuh sisa darah yang tidak diproses jadi asupan bayi itu keluar menjadi darah nifas. Paham ya? Jadi salah satu fungsinya adalah pembuangan. Nah, salah satu hikmahnya. Nah, hikmahnya juga adalah pembersihan. Ya, jadi dengan adanya nifas itu rahim jadi bersih. Ya, paham ya? Rahim jadi bersih. Nah, nah salah satu hikmahnya juga adalah dengan adanya nifas dan dia tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa, nah maka itu jadi menambah waktu sang ibu untuk lebih dekat kepada anaknya. Ya, Masya Allah. Paham ya? Jadi tatkala seorang wanita yang baru melahirkan, itu butuh waktu lebih untuk bersama anaknya. Nah, tatkala dia nifas, kemudian nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, ya nggak wajib puasa walaupun nanti wajib diqodho. Nah, itu salah satu hikmahnya supaya menambah waktu lebih, ya menambah waktu lebih, menambah tenaga lebih. Kalau sholat ya andaikan 1 kali sholatnya 20 menit, ya kali 5 ya 1 jam 40 menit. Nah, tatkala puasa dia wajib puasa, nah jadi capek. Nah, tatkala ada nifas ya dan Allah memberikan ketentuan nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, maka dia lebih kuat dan lebih punya waktu untuk mengurus anak. Ya, paham ya? Nah, salah satu hikmahnya juga sebagai istirahat. Ya, sebagai istirahat bagi seorang ibu yang mana dia sudah mengandung selama 9 bulan dan sudah melahirkan. Nah, itu butuh istirahat, ya, yaitu tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan puasa. Ya, seperti itu. Ya, ya sepertinya kajiannya cukup sampai di sini. Ya, mohon maaf ya pertemuan kali ini, episode kali ini kayaknya saya cukupkan sampai di sini saja. Oh ya, ini sekilas aja ya saya sebutkan bab-bab nifas. Ya, saya sebutkan bab-bab kedua ini. Setelah itu baru sesi tanya jawab. Ya, kan tadi saya bilang bab nifas itu bab kedua, ya, itu memiliki 3 pasal. Pertama, pasal melahirkan, mengandung dan melahirkan. Pasal kedua adalah hukum-hukum nifas sendiri, ya, dan ketiga adalah
hukum-hukum luar nifas yang berkaitan dengan nifas. Nah, saya sebutkan sekilas ya. Ya, semoga pemirsa ya itu punya gambaran tentang pembahasan ini. Yang pertama, pasal pertama yaitu mengandung dan melahirkan. Pembahasannya apa saja? Ya, fase penciptaan manusia di perut ibu. Kemudian minimal durasi hamil. Kemudian maksimal durasi hamil. Kemudian standar durasi hamil. Kemudian darah yang keluar tatkala hamil. Ya, sudah divonis hamil nih. Tapi keluar darah. Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat keluar darah. Nah, itu darah haid atau darah apa? Ya, paham ya? Memang sudah sempat saya disinggung di kajian-kajian berikutnya. Ya, di sini akan lebih detail lagi. Jadi darah yang dilihat sama seorang kesimpulannya, apakah wanita hamil bisa haid? Nah, ya, itu pembahasan ke-7. Ya, ke-8 kontrasepsi KB, keluarga berencana, ya, baik itu pil, baik itu spiral atau apalah, yang penting kontrasepsi, ya, keluarga berencana itu hukumnya apa? Ya, itu ke-8. Ke-9 aborsi. Hukum aborsi itu apa? Ya, baik aborsinya umur sebulan, umur 2 bulan, umur 3 bulan, umur 4 bulan, itu hukumnya apa? Nah, kemudian sholatnya wanita hamil. Nah, wanita hamil itu sebagian susah banget, lemah, payah banget. Sebagian wanita tuh apalagi hamil hamil tua yang mana berat banget. Nah, itu gimana sholatnya? Terkadang mereka susah ya untuk sholat tepat waktu. Nah, boleh nggak sholatnya dijamak wanita yang hamil ini? Karena lagi berat banget, susah. Nah, itu nanti dibahas. Kemudian puasanya wanita hamil. Nah, gimana? Wanita hamil itu kan berat ya, lemas ya. Nah, itu puasanya gimana? Nah, kalau andaikan nggak puasa, itu bayarnya gimana? Qadha atau fidyah? Nanti dibahas. Nah, kemudian berhubungan bagi wanita hamil. Ya, wanita hamil boleh berhubungan nggak? Ya, kemudian mandi melahirkan. Nah, sebagian ulama katanya mewajibkan bagi orang yang baru lahiran tuh mandi. Nah, itu gimana hukumnya? Mandi bagi setelah persalinan. Bukan setelah nifas ya, tapi setelah persalinan. Nah, kemudian doa-doa tatkala melahirkan. Nah, jadi tatkala melahirkan itu ada doanya. Ya, baik bagi si istri ataupun bagi suami yang hadir di situ. Ya, doa bagi orang yang hadir persalinan tuh ada doanya. Nah, kemudian hukum menguburkan ari-ari, plasenta. Ya, itu hukumnya apa? Nah, kemudian bab nifas, minimal durasi nifas, kemudian maksimal durasi nifas, kemudian standar durasi nifas. Nah, lahiran sesar, ya. Ketika sesar, ya, nasallallahu alaihi, semoga saudari-saudari kita semuanya, wanita-wanita muslimah semuanya diberikan proses persalinan yang normal ya. Tidak sesar, karena sesar walaupun butuh ya tapi tetap ada efek sampingnya. Nah, itu kalau persalinan dengan sesar, nah itu darah yang keluarnya itu nifas apa enggak? Nah, dibahas nanti. Kemudian darah yang keluar beberapa hari sebelum lahiran. Nah, itu nifas atau haid. Ya. Kemudian keguguran. Wanita yang keguguran ya kandungannya baru umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi keguguran. Nah, itu darah yang keluar dari keguguran, ya ini pokoknya yang kita bahas, yang kita pelajari insya Allah adalah masalah-masalah yang sering ditanyakan. Ya, itu hukumnya apa? Kalau keguguran keluar darah, itu darah apa? Nifas apa darah haid? Nah, kemudian kalau punya anak kembar, ya punya anak kembar 2 atau 3, nah keluar 1, keluar darah. Nah, itu darah dari anak pertama nifas apa enggak? Nah, nanti kembar lagi, kembar anak kedua keluar. Ya, nah itu nifas enggak? Di setiap darah anak kembarnya ini nifas apa enggak? Ya, ya banyak lagi dah pokoknya. Ya banyak lagi. Ya nanti insya Allah kita pelajari
di pertemuan episode berikutnya. Ya, silakan Ustadz Abdul Razak, silakan kalau ada pemirsa yang bertanya, silakan. Ya, mungkin sekitar 10 menit ya. Oh ya, Ustaz. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan atau barusan kita sudah mendengarkan penjelasan dari pemateri kita. Sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab, Pak. Sesi tanya jawab saja. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, Ustaz. Pertanyaan pertama masuk di kolom komentar YouTube. Ini saudari kita bertanya, batas waktu nifas berapa hari? Apa benar 60 hari? Apa tanda selesai nifas sama dengan tanda selesai haid? Ya. Nah, langsung saya jawab. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan depan, insya Allah. Tapi saya jawab sekarang juga. Ya, maksimal durasi haid itu menurut sebagian ulama, menurut mazhab Malikiyah, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi menurut mazhab ulama Indonesia dan mazhab ulama Maliki itu mengatakan haid maksimalnya, nifas maksimalnya adalah 60 hari. 60 hari. Nah, tapi menurut mazhab Hambali dan mazhab Hanafi dan Hambali itu mengatakan maksimal nifas itu 40 hari. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apakah tanda selesai nifas? Nah, tanda selesai nifas adalah kan tanda selesai haid itu ada 2, ya, cairan putih ya di minggu kedua, atau darahnya berhenti. Nah, itu. Nah, kalau di nifas itu tanda haid, tanda selesai nifas itu cuma 1, yaitu darah berhenti. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya darah berhenti. Ya, jadi ya standar nifas itu 40. Ya, standar nifas itu 40. Nah, tatkala darah berhenti ya apalagi setelah hari ke-40, nah maka dia harus bersuci, menghukumi dirinya sudah suci. Ya, paham ya? Nah, apalagi kalau sudah 60, nah berarti darah yang keluar di hari ke-61 ya itu darah istihadah. Ya, paham ya? Nah, tatkala darah berhenti, apalagi ya setelah durasi standar nifas itu 40 hari, maka dia wajib mensucikan dirinya. Ya, mulai mandi besar, kemudian sudah mulai sholat, sudah mulai puasa, dan boleh berhubungan. Nah, tatkala ini kan tanggal 41 ya, hari ke-41 dia darahnya berhenti. Nah, dia kudu menghukumi dirinya suci. Nah, ternyata hari ke-50 dia keluar darah lagi. Ya sudah, dia hukumi dirinya masih nifas. Ya, maka ya sholat yang dia kerjakan selama 10 hari dari 41 sampai 50 itu batal, tidak sah, dan tidak wajib diqodho. Nah, puasa yang dia lakukan itu batal dan wajib diqodho, dan berhubungan yang dia lakukan, nah itu enggak dosa. Karena kenapa? Dia menganggap dirinya sudah suci dan memang darah enggak keluar. Walaupun ternyata ke depannya, yaitu tanggal 50-nya, itu dia keluar darah. Ya, paham ya? Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini terkait masa iddah. Masuk dari larangan keluar rumah. Ustaz. Saya lanjutkan pertanyaan Ustaz ya. Iya. Jadi pertanyaan kedua ini pertanyaan terkait masa iddah Ustaz. Apa maksud dari pelarangan tidak boleh keluar dari rumah suami
Apakah pelarangannya secara mutlak atau ada maksud tertentu di situ, Ustaz? Contoh, nggak boleh keluar dari rumah untuk kerja atau sebagainya. Seperti itu. Ya. Ya. Pertama adalah haitsul firaqu la li hajati ta'am wa khaufi nafsihi wa malin wan hidam. Ya, di Alfiyah Fikih itu lihamilin wa dzati raj'atin mu'an wa dzatu iddatin tulazimu sakan haitsul firaqu la li hajati ta'am wa khaufiha nafsan wa malan kan hidam. Ya, jadi jadi yang hajat ya, yang hajat boleh. Yang hajat itu boleh, yang kebutuhan itu boleh. Ya, seperti itu. Jadi dia yang enggak butuh, dia nggak boleh keluar. Ya, seperti itu. Yang kebutuhan saja, kebutuhan yang mendesak saja. Nah, itu baru boleh. Ya, seperti itu nih. Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Adapun kalau profesi kerja ya Allahu a'lam bishawab ya insya Allah itu termasuk yang sepertinya termasuk yang tadi hajat tersebut. Ya, jadi tatkala ulama menjelaskan mengatakan bahwasanya tatkala dia butuh untuk beli makanan keluar, maka dia boleh keluar. Nah, Allahu a'lam bishawab ya sepertinya kerja itu masuk hukum ini, yaitu hukum hajah yang mendesak. Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan terkait rujuk, Ustaz. Apakah boleh merujuk atau apakah boleh merujuk istri ketika istri sedang haid? Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, seperti itu. Jadi dia ditolaknya ketika haid ya. Ya, ditolaknya ketika haid atau ditolaknya ketika suci. Ya, kemudian merujuk ya istrinya yaitu ketika haid boleh. Ya, mau ketika haid mau ketika suci boleh. Yang penting rujuk itu caranya ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu harus bilang ya, harus bilang dengan perkataan menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau merujuk bilang, "Neng, ya kembalilah ke pangkuanku." Ya, ya. "Neng, yuk kita bareng lagi." Ya, "Neng, ulurkanlah tangannya." Ya, itu yang kinayah-kinayah. Kalau yang jelas-jelasnya, "Neng, yuk kita balik lagi." Ya, ya gitulah. "Yuk kita balikan." Ya, seperti itu. Kalau yang tadi yang drama-drama, yang kinayah-kinayah. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i harus bilang ya, harus bilang. Ya, tapi kalau menurut mazhab yang lain nggak harus bilang. Ya, nggak harus bilang. Ya, eh, misalnya istrinya lagi nggak head ya, tahu-tahu langsung dipeluk sama suaminya. Lah, ini kan lagi gencatan senjata nih. Ya, tahu-tahu langsung main peluk aja. Nah, menurut selain mazhab Syafi'i, ya mazhab Hanafi yang saya ingat, nah itu sah dengan perbuatan. Rujuk itu sah dengan perbuatan walaupun nggak ngomong. Waduh, ini unik suaminya nih. Nggak ngomong langsung aksi ya. Tahu-tahu ya mungkin ya ketika lagi mentalak dia nggak mikir jauh ya. Ya tahu-tahu udah seminggu ya uring-uringan suaminya udah uring-uringan langsung uh, angkat gencatan senjata ya tahu-tahu malamnya langsung berhubungan sama istrinya. Istrinya kaget lah ini kagak ngomong ya. Nah itu rujuknya sah menurut mazhab Hanafi. Gak usah ngomong, langsung aja gapai tangannya si istri ya, raih, cium ya, itu sudah sah rujuk menurut siapa? Menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab kita mazhab mayoritas ulama Indonesia nggak kudu ngomong ya, jangan asal aksi ya, ngomong dulu ya, seperti itu ya, gitu. Cukup. Ya. Mungkin ada penyampaian di sesi akhir ini dari antum, Ustaz. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Singkat pertemuan kelima ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya silahkan dikirimkan ke grup Ummi yang tadi saya sampaikan.
Linknya udah dikirim ya, Ustaz Abdul Razak ya? Udah Sat. Iya, baik itu Jadi link WhatsApp. Telegram sama WA Sat udah dikirim Iya, tadi. ya udah. Nah, mungkin cukup sekian. Ya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Sampai ketemu insya Allah di episode berikutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi silakan Ustaz Abdul Razak. Ya. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kita. Kembali kita informasikan kepada para pemirsa, ya, bagi yang ingin mendapatkan agenda-agenda kita, silakan untuk mengikuti akun PPMI Saudi, baik itu Instagram ataupun Facebook. Dan bagi yang mungkin tadi ketinggalan kajiannya, silakan untuk menyaksikan kembali di akun ataupun channel YouTube PPMI Saudi, karena setelah kajian ini akan ada siaran langsungnya ya, tersave langsung di channel tersebut. Cukup sekian ya, kurang dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sesama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.